Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat yang sangat banyak yang tidak terhitung jumlahnya oleh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmat-nikmatnya untuk kita, terutama nikmat taufik, sehingga kita bisa terus-menerus melaksanakan amal kebaikan, amal ketaatan kepadanya, sehingga nanti kita bisa mengakhiri kehidupan kita di dunia ini dalam kesempurnaan iman. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk termulia, khatamun nabiyyin wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan memulai pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Ilmi. Setelah kita menyelesaikan Kitabul Iman dari kitab Sahih Al-Bukhari, pagi hari ini kita akan memulai membaca Kitabul Ilmi dalam kitab yang sama, lanjutan dari Kitabul Iman. Silahkan masing-masing kita itu untuk menyiapkan nuskhahnya agar kita bisa ngaji secara sempurna, bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kita juga bisa
menyimak serta mencatat setiap penjelasan dari hadis yang akan kita baca, sehingga lebih bermanfaat dan nanti bisa kita fahami serta kita amalkan serta kita ajarkan kepada yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, pagi hari ini kita hanya membaca bab saja dari Kitabul Ilmi yang pertama. Mengingat banyak di antara kita yang belum memegang kitab karena pendeknya persiapan untuk menyiapkan kitabnya. Dan kemarin hari Ahad sehingga tidak memungkinkan bagi yang fotokopi untuk menfotokopi kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Abu Abdullah Al-Bukhari radhiyallahu anhu rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlil ilmi. Utawi iki iku bab nerangaken keutamaane ilmu. Fadlil ilmi ay fadilatil ilmi. Wa qaulillahi lan dawe Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yarfa Allah yarfa ngangkat sapa Allahu Gusti Allah alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman, sapa alladzina minkum saking sira kabeh, walladzina lan wong akeh utul ilma kang duweni ilmu, kang ten utul ilma tegese wong kang duweni ilmu, darajaten kelawan pira-pira derajat. Wallahu lan utai Allah bima kelawan perkara ta'maluna kang padha nglakoni sapa sira kabeh iku khabirun, zat kang ngawruhi ngudanani. Wa qaulihi lan dawe Allah azza wa jalla, Rabbi zidni ilma. Wa qur Rabbi zidni ilma. Itu lengkapnya. Lan ngucapa sira Muhammad, Rabbi zidni ilma. Rabbi duh pangeran ingsun, zidni muga nambah sapa panjenengan ing ingsun ilman ing ilmu. Hadirin rahimakumullah. Tadi Kitabul Ilmi seperti halnya judul yang telah diberikan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di dalamnya memuat hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Yang pertama tentang keutamaan ilmu, tentang tata cara atau metode pengambilan ilmu, tentang adab bagi orang yang berilmu dan adab bagi para santri yang belajar ilmu agama, dan juga adab ketika kita sedang mengajar atau kita sedang belajar. Itu beberapa hal yang akan ada di dalam kitab ini, hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal-hal tersebut. Nah, pada bab yang pertama dari Kitabul Ilmi, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bab tentang fadlul ilmi atau fadilatul ilmi, yaitu keutamaan ilmu, dengan menyebutkan dua ayat Al-Quran.
Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dan ayat yang kedua, Rabbi zidni ilma. Ayat yang pertama menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat atau akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman, yang berilmu di atas orang yang beriman yang tidak berilmu. Bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu sekaligus berilmu itu derajatnya akan lebih ditinggikan daripada orang-orang beriman yang tidak berilmu. Kalau orang yang tidak beriman memang sudah sama sekali tidak memiliki derajat indallah. Orang-orang kafir mereka nggak memiliki derajat indallah sama sekali. Karena setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang kafir itu tidak bernilai kebaikan indallah, tidak diterima dan tidak berpahala indallah, sehingga sama sekali tidak mempengaruhi derajat orang tersebut. Karena pahala ini yang akan meninggikan derajat nanti di akhirat. Semakin seseorang itu mendapatkan pahala yang banyak, maka semakin tinggi derajatnya indallah. Semakin seseorang pahala yang dikumpulkannya itu sedikit, semakin rendah derajatnya indallah. Sedangkan orang kafir, mereka nggak bisa mendapatkan pahala, mengingat syarat diterimanya amal soleh, syarat berpahalanya amal soleh yang dilakukan oleh seseorang itu harus dilakukan oleh seorang mukmin. Maka perbandingannya di sini adalah al-mu'minul alim wal mu'minu ghairul alim. Orang mukmin yang berilmu dan orang mukmin yang tidak berilmu. Keduanya sama-sama memiliki derajat indallah, tetapi orang mukmin yang alim ditinggikan derajatnya atas al-mu'minu ghairul alim, seorang mukmin yang tidak alim. Ini maksud ayat di sini. Sehingga diawali dengan apa? Yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Al-mu'minul alim dan al-mu'minu ghairul alim. Orang-orang mukmin seperti yang kita lihat, ada sebagian mereka yang alim, mereka yang berilmu. Kita saksikan juga ada sebagian orang mukmin yang mereka jahil, mereka ghairul alim, tidak berilmu. Nah, orang yang berilmu, mereka ditinggikan derajatnya atas orang mukmin yang tidak berilmu. Bahkan kalau orang kafir itu derajatnya bisa lebih rendah dari binatang. Mereka enggak beda dengan hayawan, dengan binatang yang sama sekali tidak memiliki derajat indallah. Beda dengan seorang mukmin. Nah, tergantung nanti seorang mukmin jika dia ingin meninggikan derajatnya, maka dia harus berusaha untuk menjadi seorang mukmin yang alim, karena di dalam Al-Quran Allah akan meninggikan derajat orang yang mukmin lagi alim. Nah, berilmu di sini yang dimaksud adalah berilmu dengan ilmu syara', ilmu agama. Berilmu dengan ilmu syara', bukan semua ilmu, karena ilmu itu bermacam-macam. Ada ilmu duniawi, ada ilmu syar'i. Orang mukmin yang nanti akan diangkat derajatnya indallah, yang ditinggikan derajatnya atas orang mukmin yang tidak berilmu, itu adalah seorang mukmin yang berilmu dengan ilmu syar'i,
atau ilmu agama. Nah, tingginya derajat itu baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, orang-orang mukmin yang berilmu akan ditinggikan derajatnya indallah. Artinya dia akan diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nama yang baik di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa mengetahuinya secara langsung bagaimana orang berilmu ditempatkan lebih tinggi dari orang yang bodoh. Orang-orang yang berilmu, orang mukmin yang berilmu, mereka dihormati oleh masyarakat, dihormati oleh sesama di lingkungan, dalam bentuk penghormatan yang bermacam-macam. Kalau misalnya mereka berada di suatu majelis, mereka ditempatkan di depan misalnya, ini secara zahir saja, ditempatkan di tempat yang terhormat, kursinya berbeda dengan kursinya orang yang nggak berilmu. Orang bodoh di belakang saja, orang berilmu di depan, kursinya empuk. Sudah kursinya empuk, di depannya masih dikasih jajan-jajan yang bermacam-macam, yang pantas. Kalau yang di belakang cukup kotaan saja yang isinya 1, 2. Misalnya yang di depan yang pantas, minumannya beda, makanannya beda, dan seterusnya. Itu kan salah satu bentuk bagaimana orang yang berilmu di dunia pun itu mendapatkan kedudukan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan dan nama yang baik. Nama yang baik di lingkungannya, di tengah-tengah masyarakat. Sangat berbeda dengan mereka yang tidak berilmu. Lebih dari itu, nanti di akhirat, derajat orang-orang mukmin yang alim, yang berilmu, itu akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas al-mukmin yang tidak berilmu, seorang mukmin yang tidak berilmu. Karena seorang mukmin yang berilmu, dia akan bisa melakukan banyak hal secara benar. Seorang mukmin yang berilmu, dia akan bisa bertakwa. Dia akan bisa menjalankan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan dengan secara sempurna. Dia bisa. Berbeda dengan seorang mukmin yang tidak berilmu. Dia tidak akan bisa bertakwa dengan sempurna. Dia tidak akan bisa menjalankan semua kewajiban dan dia tidak akan bisa meninggalkan semua yang diharamkan. Karena seorang mukmin yang berilmu, dia tahu apa saja hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara menjalankan kewajiban itu. Orang mukmin yang berilmu, dia juga tahu apa saja yang diharamkan oleh Allah dan bagaimana cara meninggalkannya. Orang yang berilmu juga tahu. Sehingga tinggal dia mengalahkan setan dan hawa nafsunya untuk kemudian istiqamah dalam ketaatan kepada Allah sehingga dia mendapatkan derajat yang tinggi insyaallah. Berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu, dia tidak bisa mengetahui hal-hal yang diwajibkan seluruhnya. Mungkin dia hanya tahu sebagian. Kalaulah dia tahu sebagian yang diwajibkan, dia juga tidak tahu bagaimana cara melaksanakannya. Sehingga kewajiban tidak bisa dijalankan secara sempurna. Orang yang tidak berilmu, dia juga tidak tahu apa saja yang diharamkannya. Mungkin dia sebagian tahu apa yang diharamkan dan bisa meninggalkannya. Sebagian tahu itu haram, tetapi dia tidak bisa untuk meninggalkannya karena nggak tahu apa itu definisi perkara yang haram itu dan bagaimana cara untuk meninggalkannya. Karena itulah maka orang yang berilmu derajatnya itu akan
mulia indallah, karena dengan ilmu seseorang akan bisa beriman dengan iman yang benar. Dengan ilmu seseorang akan bisa bertakwa. Sedangkan takwa adalah derajat yang paling tinggi indallah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Yang paling mulia menurut Allah bukan orang yang paling kaya, yang paling banyak harta bendanya, bukan orang yang paling bagus nasabnya, bukan orang yang paling tampan wajahnya, cantik mukanya, tidak. Tetapi orang yang paling mulia menurut Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan bertakwa itu membutuhkan ilmu. Maka untuk menjadi orang yang bertakwa, seseorang harus berilmu. Disinilah letak kenapa dikatakan bahwa orang-orang yang berilmu derajatnya akan lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang mukmin yang berilmu atas orang mukmin yang tidak berilmu. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Ay la yastawi. La yastawi artinya tidak sama. Alladzina ya'lamun, orang yang berilmu, walladzina la ya'lamun, dan orang yang tidak berilmu itu tidak sama. Hal di situ, pertanyaan di situ bukan Allah nggak tahu kemudian Allah bertanya kepada kita, tidak. Tetapi itu untuk menetapkan bahwasanya tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sangat jauh. Sangat jauh. Derajatnya indallah sangat jauh orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Di dunia beda orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Apalagi nanti di akhirat sangat beda antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Terkadang kita secara zahir saja kita sudah bisa membedakan. Dilihat dari penampilannya saja kita sudah bisa membedakan ini orang berilmu, ini tidak berilmu. Yang menunjukkan beda antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Karena itulah maka hendaknya kita menjadi orang yang berilmu. Kalau kita tahu bahwa al-mu'minul alim itu lebih mulia daripada al-mu'minu ghairul alim di dunia maupun di akhirat, maka hendaknya kita memilih untuk menjadi al-mu'minul alim dengan cara kita belajar ilmu agama kepada para ulama yang bersanad dan terpercaya. Itu kalau kita ingin menjadi seorang al-mu'min al-alim. Jangan ketika kita sudah tahu ayat ini, kemudian justru dia bermalas-malasan dalam belajar. Atau justru dia misalnya mengatakan saya jadi mukmin jahil saja. Itu namanya ya jahil betulan kalau seperti itu. Kalau sudah tahu bahwa orang mukmin yang alim itu lebih mulia dari mukmin yang jahil, kemudian dia kok memilih menjadi seorang mukmin yang jahil, ya memang jahil betulan dia berarti, ya kan? Kalau dia mukmin yang cerdas, maka dia akan memilih menjadi seorang al-mu'minul alim. Dan untuk menjadi al-mu'minul alim, seseorang harus belajar.
Karena ilmu agama itu hanya didapatkan dengan belajar. Karena untuk menjadi al-mu'minul alim tidak bisa hanya sekedar dengan duduk-duduk saja tanpa belajar. Karena seseorang itu tidak dilahirkan la yuladu aliman. Seseorang itu tidak dilahirkan langsung menjadi alim. Ada nggak seseorang yang dilahirkan langsung menjadi alim? Langsung menjadi orang yang berilmu? Enggak. Meskipun itu Al-Imam Syafi'i ketika dilahirkan beliau tidak berilmu. Tetapi kemudian beliau belajar, sara aliman. Kemudian beliau menjadi orang yang alim. Al-Imam Abu Hanifah ketika dilahirkan oleh ibunya, apakah langsung menjadi alim? Enggak, beliau juga dulunya tidak berilmu ketika dilahirkan. Kemudian beliau belajar, sara aliman. Al-Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal ketika dilahirkan oleh ibunya bukan seorang alim, bukan orang yang berilmu, kemudian belajar, maka menjadi alim. Demikian juga para masyayikh, demikian juga para ulama, para guru-guru kita. Dulu ketika dilahirkan mereka bukan orang yang berilmu, tetapi kemudian mereka belajar, kemudian menjadi orang yang berilmu. Kita semuanya di sini juga demikian. Kita dilahirkan sama sekali tidak berilmu. Maka mari kita belajar. Mari kita belajar terus menerus agar kita menjadi seorang mukmin yang alim. Agar kita menjadi seorang mukmin yang berilmu sehingga kita mendapatkan kedudukan yang tinggi indallah. Dan itu yang lebih utama, kedudukan yang tinggi indallah nanti di akhirat itu yang lebih utama dibandingkan dengan kedudukan tinggi indannas. Meskipun orang yang berilmu dia juga akan mendapatkan kedudukan yang tinggi indannas di kalangan manusia, tetapi itu bukan tujuan kita. Tujuan kita bukan kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia. Tetapi tujuan kita dalam berilmu itu adalah mendapatkan kedudukan yang tinggi indallah, mendapatkan pahala yang sangat banyak. Orang berilmu itu sangat mudah untuk mendapatkan pahala indallah. Karena itulah maka dikatakan orang berilmu itu kedudukannya lebih tinggi dari orang yang tidak berilmu, karena orang yang berilmu itu begitu sangat mudah dalam mencari pahala. Berbeda dengan orang bodoh yang begitu sangat sulit dalam mencari pahala. Orang berilmu itu dia tidur saja dia bisa mendapatkan pahala. Dia mandi saja dia bisa mendapatkan pahala. Dia makan saja dia bisa mendapatkan pahala. Itu orang berilmu. Dia jalan-jalan saja dia bisa mendapatkan pahala. Padahal dia cuma jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke puncak-puncak gunung, dia bisa dapat pahala. Itu orang yang berilmu. Tapi orang yang bodoh, jangankan makan, minum, mandi, tidur, sholat saja dia nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Padahal dia sholat, dia baca sholawat, dia berzikir, nggak dapat pahala. Jangankan yang lain-lain, pada ibadah yang itu semestinya meraup pahala yang sangat besar, itu saja gagal diwujudkan dalam bentuk pahala oleh orang yang bodoh. Kenapa? Karena dia nggak tahu ilmunya. Bagaimana cara mendapatkan pahala dia nggak tahu. Sehingga jangankan amalan-amalan yang mubah, amalan yang sunnah bahkan yang wajib pun itu tidak bisa dimanfaatkan untuk
mendapatkan pahala indallah. Itu orang bodoh. Makanya sangat beda sekali. Sangat beda sekali. Kalian jangan terhadap orang yang berilmu, jangan meremehkan atau merendahkan, karena orang yang berilmu itu mereka luar biasa. Mereka dengan mudah untuk bisa mendapatkan pahala indallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena pahala ini kan yang sama dengan tadi derajat itu kan pahala. Semakin banyak pahala yang ditumpuk, semakin tinggi derajatnya indallah nanti di akhirat. Dan itu kenapa derajat itu menjadi tinggi, karena seorang yang berilmu dia akan mudah untuk mendapatkan pahala indallah. Kalau dia melakukan dosa, dia juga tahu bagaimana cara menghapus dosa itu. Beda dengan orang yang bodoh. Sudah sulit dia mencari pahala. Kalau dia melakukan dosa, kadang dia juga nggak tahu bagaimana cara menghapus dosanya. Sungguh kasihan orang bodoh itu, orang yang dia orang yang jahil, mukmin yang jahil. Nah, sekarang tinggal kita di sini pilih mana. Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan, seorang mukmin yang alim lebih utama daripada mukmin yang jahil. Allah sudah memberitahukan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang mukmin yang alim di atas derajat orang mukmin yang jahil. Allah sudah memberitahukan itu kepada kita. Sekarang tinggal kita pilih yang mana. Kalau kita cerdas, ya pasti kita memilih untuk menjadi seorang mukmin yang jahil. Kalau kita memilih menjadi seorang mukmin yang jahil, ya jangan malas belajarnya. Kan itu. Milih menjadi mukmin jahil, milih menjadi seorang mukmin yang alim, suruh belajar nggak mau, suruh menghafal nggak mau, suruh murojaah nggak mau. Terus gimana? Mau hasilnya, tidak mau usahanya. Padahal untuk menjadi alim nggak bisa dengan hanya sekedar tidur-tiduran. Tidak bisa untuk menjadi seorang mukmin alim itu dengan bermalas-malasan. Nggak bisa menjadi seorang mukmin alim itu hanya dengan santai-santai. Tetapi kita harus meluangkan segenap waktu kita untuk thalabul ilmi, untuk belajar ilmu agama. Ya, banyak orang di antara kita itu kan seperti itu. Kalau ditanya, kamu ingin menjadi orang alim apa tidak? Pingin banget malahan. Nah, tetapi usahanya tidak mau melakukannya. Pengen gak kamu jadi orang kaya? Pengen, tapi gak mau bekerja. Pengen gak kamu menjadi orang alim? Mau, tetapi dia gak mau belajar. Padahal itu adalah penyebab seseorang menjadi alim adalah dengan belajar. Karena ilmu agama tidak didapat kecuali dengan belajar, talaqi kepada ahlul ilmi. Nah, setelah kalian tahu betapa pentingnya menjadi seorang mukmin yang alim, jangan sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Jangan sia-siakan waktu untuk selain belajar ilmu agama. Gunakan waktu untuk murojaah. Seandainya kita kemarin belajar Kitabul Iman, seandainya, ini hanya berandai-andai. Saya juga berandai-andai. Misalnya berandai-andai, kemarin waktu kita belajar Kitabul Iman, satu hari kita belajar satu hadis atau dua hadis, terus kita hafalkan hadis itu, kita pahami, kita hafalkan. Terus kita sudah lewat 1 bulan, saya hitung itu ada 30 pertemuan.
kemarin Kitabul Iman. Kita sudah hafal semua hadis itu yang sudah kita pelajari dan hafal juga pemahamannya. Kira-kira kita sudah menjadi seperti apa ya? Artinya sudah lebih naik lagi derajat keilmuan kita dibandingkan sebelumnya. Tetapi di antara kita kan nggak seperti itu. Kebanyakan kita lewat begitu saja, belajar lewat kemudian hilang tanpa tersisa sedikit pun apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Apakah untuk menjadi seorang al-mu'minul alim itu seperti itu? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Kita tahu Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau sebelum belajar kitab Al-Muwatta saja beliau sudah menghafalkan kitab Al-Muwatta itu seluruhnya. Dihafalkan. Sementara kita sudah belajar belum hafal. Beliau belum belajar sudah hafal duluan. Kita sudah belajar belum hafal yang kita pelajari. Kan jauh ya bedanya ya. Bedanya jauh. Himmahnya di dalam belajar Al-Imam Asy-Syafi'i begitu sangat tinggi sekali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini renungan bagi kita semuanya. Renungan bagi kita semuanya. Kita tahu semuanya bahwa orang yang berilmu, al-mu'minul alim, itu jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan al-mu'min ghairul alim, yang seorang mukmin yang tidak berilmu. Karena itulah maka jadilah orang yang cerdas, jadilah orang yang pintar. Pilihlah menjadi seorang mukmin yang alim. Dengan cara kita semakin semangat di dalam belajar ilmu agama. Semua bisa kok menjadi orang yang alim asalkan dia mau berusaha. Bukan hanya orang yang cerdas yang bisa menjadi alim, tetapi orang yang sungguh-sungguh dalam belajar ilmu agama, insya Allah akan bisa menjadi orang yang berilmu. Jangan justru sebagian di antara kalian, aduh pikiran saya nggak nyandak ini misalnya. Otak saya ini kayaknya nggak bisa jadi orang alim ini. Otak saya nggak bisa jadi orang alim. Ya udahlah, berhenti aja mondoknya. Ya udah, jadilah orang bodoh. Kalau sudah seperti itu, kan sudah putus asa. Berarti dia sudah terima menjadi seorang mukmin yang jahil. Sudah terima dengan posisi dia, dengan derajat dia yang rendah. Padahal nggak seperti itu. Asalkan seseorang itu mau belajar, seperti apapun jenis otaknya, memang Allah menciptakan otak manusia itu bertingkat-tingkat. Tetapi seseorang serendah apapun IQ-nya, apabila dia itu bersungguh-sungguh di dalam belajar, maka dia akan insya Allah dengan kehendak Allah, dia juga akan bisa memahami dan dia akan menjadi orang yang berilmu. Karena dengan diulang-ulang, seseorang seseorang itu akan bisa memahami setiap apa yang dia pelajari. Bedanya orang cerdas dengan orang yang tidak cerdas itu hanya masalah waktu saja. Masalah waktu saja. Maksudnya orang yang cerdas untuk memahami suatu permasalahan agama, mungkin dia hanya butuh 1-2 kali pengulangan. 1-2 kali, 3 kali pengulangan. Kalau orang yang nggak cerdas, untuk memahami suatu permasalahan agama, mungkin dia butuh pengulangan sampai 10 kali, mungkin bahkan sampai 100 kali. Kalau temannya yang cerdas, untuk bisa hafal pelajaran itu butuh waktu setengah jam, kamu butuh 2 jam, gitu saja. Tapi hasilnya tetap sama.
tetap hafal. Ini hafal, ini hafal. Hanya saja ini butuh kesabaran. Yang otaknya kurang cerdas ini butuh kesabaran karena dia membutuhkan waktu lebih lama untuk menghafalnya, untuk mengulang-ulangnya. Itu saja. Tetapi hasilnya nanti akan sama, bahwa dia akan mendapatkan ilmu, pemahaman ilmu tersebut. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ayat yang kedua, Rabbi zidni ilma. Lengkapnya waqur Rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, artinya berdoalah wahai Muhammad dengan doa Rabbi zidni ilman. Ini juga bisa kita amalkan, senantiasa berdoa kepada Allah dengan doa ini, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang di situ Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk meminta tambahan, kecuali meminta tambahan ilmu. Di dalam Al-Quran itu tidak ada ayat bunyinya wa qur rabbi zidni malan. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah tambahkanlah aku harta. Itu enggak ada ayat kayak begitu. Enggak ada juga ayat yang bunyinya wa qur rabbi zidni jahan misalnya. Ya Allah tambahkanlah aku kedudukan dan kekuasaan. Enggak ada ayat bunyinya begitu. Enggak ada juga ayat yang bunyinya rabbi zidni waladan. Ya Allah tambahkanlah aku anak, tambahilah saya anak. Enggak ada. Juga enggak ada ayat yang bunyinya misalnya wa qur rabbi zidni zaujatan. Enggak ada. Ya Allah tambahilah aku istri, masih kurang satu misalnya. Enggak ada ayat yang memerintahkan Nabi untuk meminta tambahan selain meminta tambahan ilmu. Yang ada ini wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Jadi perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk meminta tambahan, yang ada itu meminta tambahan ilmu, bukan meminta tambahan yang lainnya. Menunjukkan apa? Menunjukkan keistimewaan ilmu. Sehingga seseorang itu perlu menambah ilmu terus-menerus. Dan ini khitabnya kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau itu adalah a'lamun nas, manusia yang paling luas dan paling tinggi ilmunya ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang mengungguli ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun demikian, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah tambahan ilmu. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak berilmu, yang ilmunya sangat sedikit? Tentu kita juga hendaknya kita berdoa, senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilman. Ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Jangan sampai lupa untuk berdoa kepada Allah, meminta tambahan ilmu, karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu yang memberikan ilmu. Kita ini menjalankan apa? Sabab, kita melakukan sabab dari mendapatkan ilmu itu belajar, talaqi, mondok. Ini adalah usaha kamu untuk bisa mendapatkan ilmu. Lah, Allah Subhanahu wa taala itu yang memberikan ilmu. Tidak setiap orang yang zahirnya hadir dalam majelis ilmu kemudian dia menjadi orang yang berilmu. Kenapa? Karena ada sebagian orang dia Allah tidak memberikan pemahaman kepada dia. Meskipun dia hadir dalam majelis ilmu,
karena memang dia nggak sungguh-sungguh dalam belajar ilmu agama, atau karena dia tidak ikhlas dalam belajar ilmu agama, sehingga Allah tidak memberikan pemahaman kepada dia, atau bahkan lebih celaka lagi, Allah memberikan pemahaman yang menyimpang kepada dia. Gurunya gurunya menerangkan A, pemahaman dia B. Itu bisa terjadi, bisa terjadi. Karena itu kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar, pemahaman yang lurus. Karena yang terpenting di dalam belajar ilmu agama itu adalah mendapatkan pemahaman yang benar. Itu yang tujuan utama dari belajar ilmu agama, itu adalah faham terhadap ajaran-ajaran agama dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang lurus. Karena banyak sekali orang-orang yang mereka sudah mengaku sudah belajar ilmu agama, tapi ternyata pemahamannya tidak benar. Kenapa? Karena di antara sebabnya dia belajarnya nggak sungguh-sungguh. Belajarnya sambil ngantuk. Belajarnya sambil ngantuk. Gimana? Akhirnya ya terdengar setengah-setengah. Setengah-setengah. Itu kan bisa bahaya. Bisa bahaya. Gurunya bisa mengatakan ini tidak halal. Dia dengarnya pas halalnya, pas tidaknya itu apa? Pas tidaknya itu dia nggak dengar, karena pas begini, pas tidak, pas begini, pas bangun begini, pas halal begitu. Akhirnya apa? Dia pemahamannya menjadi bahwa ini hukumnya halal, padahal gurunya mengatakan tidak halal. Kan itu salah satu penyebab seseorang itu kemudian gagal paham atau pemahamannya menjadi menyimpang. Sehingga diperlukan dalam belajar itu keseriusan total, ya, keseriusan total, fokus pada ilmu yang sedang dia pelajari. Kalau nggak fokus, sulit ya untuk bisa mendapatkan pemahaman, itu sulit. Sebentar saja kita alihkan perhatian kita dari belajar ilmu agama, itu sudah kita akan ketinggalan sebuah mutiara ilmu yang seharusnya kita dapatkan. Akan ketinggalan, bahkan kita akan ketinggalan dengan pemahaman yang seharusnya kita dapatkan. Jadi betul-betul harus kita fokus dalam belajar ilmu agama. Istilahnya itu hadir jisman wa qalban. Jadi hadir bukan hanya fisiknya saja, tetapi juga hadir hatinya dalam belajar ilmu agama. Karena banyak di antara kita hadir fisiknya saja, orangnya ada, bahkan di depan sendiri, duduknya di depan sendiri, orangnya ada, duduknya juga di depan sendiri. Terkadang, ini nggak menyinggung yang di depan atau apa, enggak. Terkadang yang menunjukkan bahwa dia itu memang hadir, betul-betul fisiknya itu hadir, bukan ghaib, bukan. Tetapi dia ada di majelis itu, tetapi hanya jisman, hanya hissan, hanya fisiknya saja yang ada, tetapi hatinya tidak ada di sini. Hatinya tidak ada di sini, hatinya ada di sana, di Sumatera sana, atau hatinya ada di Jakarta, hatinya ada di mana-mana, tidak berada di majelis. Yang seperti itu juga sulit untuk kita bisa mendapatkan ilmu. Semestinya kita itu hadir jisman, hissan wa ma'nan, hissan wa qalban, dan hatinya itu juga hadir di sini. Orangnya ada di sini, hatinya juga ada di sini. Kalau itu
kita lakukan ada pada diri kita dalam belajar ilmu agama, maka insya Allah kita akan benar-benar mendapatkan ilmu. Ketika kita keluar dari majelis ilmu, kita tahu tadi saya dapat apa ya, tahu. Oh tadi saya dapat ini. Tahu. Kalau orang yang hadir hanya jasadnya saja, ketika keluar dia nggak tahu tadi saya belajar apa ya, nggak tahu. Kadang sebagian orang ditanya tadi kita membahas tentang apa, nggak tahu. Kita belajar kitab apa, nggak tahu juga. Padahal sudah sering disebut-sebut sama gurunya, tetapi nggak tahu juga dia apa, nama kitabnya nggak tahu, judulnya apa, membahas tentang apa, nggak tahu. Ini aneh, tapi ada dan banyak yang seperti itu. Kenapa ya? Pertama niatnya memang nggak ada, niat belajar dengan sungguh-sungguh nggak ada fokus, kehadiran dia hanya fisik, hatinya nggak ikut hadir dalam majelis ilmu dan seterusnya. Nah, kita yang belajar ilmu agama itu disyaratkan harus hadir baik secara fisik maupun secara hati, itu harus hadir seluruhnya. Yang mengikuti kajian secara online juga harus begitu. Jangan online-nya diputar saja kemudian ditinggal kemana-mana atau ditinggal tidur, yang nggak dapat apa-apa. Meskipun terlihat aktif, tapi kalau dia tinggal tidur, ya tidak bisa juga. Karena saya membayangkan juga yang di sini saja yang hadir, ada yang hadir sambil tidur, apalagi yang di rumah yang mengikuti kajian secara online. Nah, bisa jadi HP-nya yang bunyi tetapi orangnya entah kemana. Bisa jadi. Karena itu kita mengingatkan kepada kita, ini sebagai muqaddimah hari ini, kita siapapun baik yang hadir di sini maupun yang hadir secara online, itu betul-betul sungguh-sungguh dalam belajar ilmu agama. Eman waktunya, eman waktu yang kita sudah luangkan, tetapi kemudian kita tidak mendapatkan ilmu yang kita harapkan. Hadirin rahimakumullah, insyaallah besok akan kita lanjutkan. Semoga semuanya besok sudah memegang kitab sehingga kita akan bisa belajar dengan secara maksimal. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.